on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Nah, pada hari ini kita akan membahas masih tentang ciri-ciri makhluk hidup pada halaman 4, 5, 9 sampai 14. Nah, pada halaman 4, Ananda akan melihat di situ ada gambar, Nak ya. Ada gambar cicak, ada gambar ikan, ada gambar apa lagi tuh? Ya, betul, gambar nyamuk. Nah, mari kita amati. Di situ ada bacaan ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, kira-kira apa ciri-ciri cicak dan ikan yang ada pada gambar tersebut? Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas 6 ciri makhluk hidup, Nak ya. Ada bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap perangsang, ya. Seperti makhluk hidup yang ada pada gambar, cicak, ikan, nyamuk juga memerlukan makan, juga bernafas, mereka juga tumbuh, dan yang membedakan mereka, salah satu contohnya adalah tempat hidupnya. Yang satu hidup di air, yang satu hidup di daratan, ya Nak ya? Nah, selain daripada itu, di halaman 5 juga dijelaskan loh Nak, bahwa cicak dan ikan itu punya kesamaan dari cara dia berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas itu Nak, kalau bertelur menghasilkan lebih dari ribuan butir telur ya Nak ya. Ada di sini anak-anak ibu yang suka makan ikan mas? Nah, setiap makhluk hidup juga bergerak, Nak. Hanya biasanya yang berbeda itu adalah cara mereka bergerak. Manusia seperti kita biasanya bisa berjalan, berlari, dan lain-lainnya. Kita menggunakan kaki kita untuk berjalan. Nah, sedangkan ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Kalau cicak, cara berjalannya atau cara bergeraknya yakni dengan merayap di dinding. Seperti lagu yang pernah kita nyanyikan di pembelajaran SBDP sebelumnya ya Nak ya. Nah, sekarang ciri makhluk hidup yang selanjutnya yakni bernafas. Coba perhatikan di halaman 10 ada gambar ikan dengan alat pernapasannya dan juga manusia. Jadi setiap kita makhluk hidup itu pasti bernapas Nak ya. Alat pernapasannya yang berbeda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan ada yang bernapas dengan paru-paru dan pada umumnya bernapas dengan insang. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yakni tumbuh. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti tumbuh ya Nak. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu maksudnya ukurannya yang bertambah. Kalau berkembang itu biasanya perubahannya seperti kalau manusia dari tidak bisa menjadi bisa, itu namanya berkembang. Silahkan Anda lihat yang di halaman 11 yang di bawah dulu ya Ibu bahas. Nah, itu adalah contoh proses pertumbuhan pada manusia dan hewan. Nah, awalnya dari bayi, lalu batita, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Nah, begitu pula dengan hewan. Contohnya di halaman 11 itu adalah ayam. Mulai dari telur, kemudian anakannya ketika telur menetas, lalu menjadi ayam kecil, ayam dewasa. Begitulah proses pertumbuhannya. Sekarang coba kita lihat yang bagian atas, masih di halaman 11. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Nah, untuk yang pertama coba lihat, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Jika Ananda Ibu menyimak bahan ajar yang minggu lalu, yang sudah Ibu share juga, maka Ananda pasti tahu bahwa alat pernapasan pada tumbuhan itu namanya mulut daun atau disebut juga stomata.
Ingat ya, stomata adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Nama alat pernapasan pada tumbuhan stomata. Yang kedua, apa nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Nah, disuruh sebutkan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga ada loh, Ibu sebutkan tentang pernapasan pada hewan selain paru-paru. Ibu pernah sebut tentang trakea. Jadi trakea itu adalah alat pernapasan yang biasanya dimiliki oleh sejenis serangga. Jadi macam-macam serangga bernapas dengan trakea pada umumnya. Kemudian ada juga kulit. Nah, hewan yang bernapas dengan kulit contohnya itu adalah cacing ya, Nak. Untuk ciri makhluk hidup yang berkembang biak, jadi makhluk hidup itu pasti berkembang biak gunanya untuk memperbanyak jenisnya lagi, Nak ya, agar memiliki keturunan. Jadi tidak punah atau tidak habis. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Nah, tumbuhan juga berkembang biak. Contoh perkembangbiakan pada tumbuhan adalah dengan tunas atau dengan umbi dan masih banyak yang lainnya. Ya, Nak ya? Baik, kita lanjut Nak ya. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki ciri yang kelima yakni memerlukan makanan dan air. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, apalagi manusia sangat memerlukan air untuk hidup. Contohnya saja manusia untuk minum, kalau tidak ada air bagaimana kehidupan bisa berlangsung? Tumbuhan memerlukan air untuk menyirami tanahnya, menyirami tubuhnya agar tumbuh subur. Hewan juga memerlukan air, ya Nak ya. Dan ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, Ibu juga sudah jelaskan Nak ya di pertemuan sebelumnya bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya saja manusia, coba kalau kita menatap atau melihat matahari atau cahaya yang menyilaukan, otomatis mata kita akan tertutup dengan sendirinya, atau kita berusaha melindungi mata kita dengan sesuatu, entah tangan atau benda tertentu. Nah, tumbuhan putri malu juga akan menutup daunnya loh jika disentuh. Juga ada buah pada pohon pacar Cina. Dia akan meletus kalau kita sentuh, Nak. Bagi Ananda yang belum tahu seperti apa itu, nanti bisa buka YouTube untuk mengetahui bagaimana bentuk daun putri malu dan pohon pacar Cina. Lanjut ke hewan, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ya? Nah, hal itu membuktikan bahwa landak dan kaki seribu peka terhadap rangsang, yakni rangsang sentuhan. Nah, itu tadi penjelasan yang lebih rinci tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu harap Ananda semua paham. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.